berasal dari aktivis, ya, dari orang pasar, dari kontraktor, dari jurnalis, dari akademisi. Saya riset orang saya memperhatikan seluruh keadaan karena saya dosen filsafat ilmu. Saya ini sekarang dosen filsafat ilmu banget. Jadi saudara harus tahu. Saya pasti perhatikan. Jangan kalian kira saya diam-diam, saya lihat duduk merokok. Saya perhatikan tingkah pola saudara saya. Saya akan sampaikan di sini, saya sampaikan. Terserah saudara mau terima mau enggak, karena ini untuk kebaikan saudara sekalian. Bukan kebaikan saya. Kalau saya mah sudah baik. Dunia perang, saya tetap hidup gitu. Tapi bagaimana saudara-saudara itu bisa seperti saya, bisa menjadi penulis yang baik, terstruktur, tersistematis, ya, akademik seperti Pak Sekjen. Coba lihat tulisan Pak Sekjen. Saya rasa nggak pernah saudara-saudara perhatikan. Itu yang terkait integritas, profesionalisme. Jangan saudaranya kuat tawa, ya saya kasih tahu ya. Kalau masih pakai handphone ngerekam, doorstop pakai handphone, jangan kuat tawa. Ini profesionalisme. Saya kasih tahu ya. Jangan saudara-saudara ini nanti beralasan nggak ada uang untuk beli, nanti berbohong sama saya di akhirat nanti kena ajab gitu. Karena alat rekam itu murah. Jadi terkait dengan profesionalisme itu, belilah alat rekam, belilah kamera. Kamera sekarang murah kok. Saya kemarin beli alat untuk podcast cuma 1.600.000, lengkap semua, clear. Bisa untuk podcast seperti Deddy Misbah 1.600.000. Ini saya sedang siapkan ruangan. Kalau saya nggak cuma ngomong, kalau saya sampaikan ini saya buat gitu. Bukan sekedar klise saya ngomong, tidak. Semua yang saya sampaikan ini sudah saya lakukan. Terus berapa sih kamera digital yang bisa dipindahkan pakai flash disk dan sebagainya? Bisa cetak, bisa rekam, bisa dipindah kemanapun. Cuma 750.000 kamera tangan itu. Nggak usah kamera itu. Itu sudah orang-orang ICT yang menggunakan itu. Warna hitam, pakai tas, pakai alat perekam. Itulah profesionalisme. Masuk lagi kepada integritas. Saudara wajib memiliki UKW nantinya. Saat ini saudara masih dilindungi oleh undang-undang, baca itu pasal 1 angka 4 undang-undang pers. Karena saya nggak cuma ngomong, saya sekali ini ketemuan sama saudara ini. Kalau saya ngomong itu nggak pernah diingat, udahlah. Saya tulis nih, pasal 1 angka 4, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Apakah saudara-saudara ini yang ngaku wartawan sudah melaksanakan itu? Saya ngecek loh media-media saudara kuning, bukan nggak saya cek di grup Pokja. Jangan saudara kira saya nggak ngecek. Saya tahu siapa-siapa yang nulis. Kalau cuma nayangkan tulisan saya mah mudah, kirim, maaf ya nih. Saya bisa menayangkan. Ini ada sekjen juga. Saya bisa nayangkan 300 media dari sini. Saya perintahkan koordinator. Saya punya koordinator. 500 media bisa saya tayangkan dari sini tulisan saya. Mohon maaf. Cuma terkadang saya beri kesempatan ke sekjen supaya media di grup kita ini supaya terangkat dengan tulisan saya. Itu ada tujuannya semua. Bukan asal-asalan saya. Jadi hal ini yang harus saudara perhatikan ya. Saat ini saudara sebagai wartawan dengan mengantongi kartu pers masih bisa berdalih di pasal 1 angka 4, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik ya. Setiap hari Anda berangkat wawancara, mencari data, mencari fakta ya kan, baik itu menulis opini ya, menulis berita-berita pariwisata, menulis berita langsung, tidak langsung, pengembangan berita langsung, pengembangan tidak langsung. Itulah dia wartawan sesuai dengan aturan undang-undang.
Kalau nggak ada tulisannya, mulai hari ini saudara bukan wartawan, pengurus PBNU. Karena ini semua berkaitan dengan hukum. Pihak kepolisian sedang menguatkan aturan hukum, penindakan hukum di tatanan media cyber yang saya kasih tahu. Saya baru pulang dari Polda Kalteng. Boleh tanya sama Pak Benny, bagaimana saya di Polda Kalteng? Orang yang nggak bisa, saya bisa. Jadi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, bukan ngarang, bukan karena saya baca-baca saya sampaikan. Baca, saya lakukan, pengalaman itu saya sampaikan kepada saudara sekalian. Lalu ini di luar saja ini saya panggil untuk masuk ke dalam susah banget. Hal-hal seperti ini jangan terjadi lagi. Kedisiplinan itu harus ada di diri kita masing-masing. Di diri kita masing-masing, bukan saya gila dihormati sebagai ketua umum, enggak. Saudara udah kenal saya bukan baru saya 2 hari. Saya nggak gila hormat, tapi saya orang yang disiplin. Ya. Ingat ya, semua harus belajar. Yang namanya wartawan harus ada kegiatan jurnalistiknya secara teratur sesuai Undang-Undang Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pers. Jangan nggak ada lagi tulisannya. Jadi kalau besok bermasalah hukum, jangan menyalahkan penegak hukum. Ya, ini boleh dicatat nih. Makanya tadi saya bilang, saya minta divideokan. Jadi supaya tahu saya ini tidak membabi buta melindungi pengurus dan anggota PWRI yang tidak sesuai aturan. Kalau sesuai aturan kemana pun saya lindungi, nggak ada urusan bagi saya. Saya nggak pernah takut dengan permasalahan hukum, menghadapi hukum. Gitu. Lanjut slide berikutnya. Wartawan dalam melaksanakan tugas tetap terkait dengan hukum pers ya, yang merujuk pada aturan dan peraturan yang mengatur kebebasan pers. Jadi kita memang menganut kepada demokrasi dan kebebasan pers dalam melaksanakan kemerdekaan pers sebagai insan jurnalis, tapi tetap ada merujuk kepada aturan dan peraturan perundang-undangan. Jangan kita nuntut kemerdekaan pers, kebebasan pers ini kan kemerdekaan pers. Emang kita tinggal di negara bukan? Nggak ada. Di Amerika misalnya, kami adalah penganut demokrasi, tapi aturan kami lebih ketat daripada Indonesia. Orang CIA mau. Misalnya aturannya lebih ketat, memang mereka demokrasi, bebas berbicara. Tapi ada batasan dan aturan. Apalagi kita ini bangsa yang dilahirkan sebagai bangsa timur, yang memiliki adat istiadat cukup kuat daripada nenek moyang leluhur kita. Ada yang keturunan Pajajaran, ada yang keturunan Majapahit, ada yang keturunan Wali Songo. Tapi kadang-kadang perbuatannya tidak seperti itu. Nah ini harus kita rubah dan kita ikuti. Apabila ada orang-orang di sekeliling kita yang seperti itu, wajiblah kita sebagai jurnalistik, sebagai wartawan profesional mengingatkan itu. Baik kepada keluarga dekat, tetangga, dan halayak ramai. Ini tugas-tugas wartawan. Karena wartawan itu sama dengan pendakwah. Wartawan, dosen, ustadz sama. Kalau kita berdakwahnya lewat tulisan, apa-apa yang kita sampaikan menjadi konsumsi publik dalam untuk satu kebaikan. Sama dengan ustadz, sama dengan dosen. Jadi jangan ngomong wartawan sama profesi dengan pengacara sama notaris, beda. Wartawan sama dengan pekerja seni, nggak boleh, salah. Pekerja seni itu kerjanya imajinasi, menghayal, menuangkan suatu imajinasinya kepada satu tulisan atau penulisan yang tidak ada terkait dengan aturan hukum. Begitu wartawan menghayal, memberitakan ketua DPRD tidak sesuai hukum, masuk penjara. Ini yang saudara harus dalami dan pelajari. Hukum pers bervariasi di setiap negara, tergantung pada sistem hukum dan nilai-nilai hukum yang berlaku di masing-masing negara tersebut. Itu yang saya jelaskan tadi, perbedaan kemerdekaan pers di Amerika sama di Indonesia.
Mereka itu bukan orang timur, mereka itu ada istiadatnya nggak ada, beda. Tapi mereka taat aturan hukum, kita enggak. Kita dengan adat istiadat yang tinggi, tapi nggak taat dengan aturan hukum. Karena apa? Menuntut kebebasan pers itu sebebas-bebasnya, sama. Karena kita ini dilahirkan sebagai negara Indonesia itu adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Serta Bhinneka Tunggal Ika yang mengikat seluruh adat istiadat. Begitu, paham nggak ketua? Ya, siap-siap aja, besok lu saya undang, saya suruh pidato, kalau nggak bisa saya suruh belajar lagi ya. Lanjut. Wartawan memiliki hak tolak. Udah paham ini semua ya? Sebenarnya apa hak tolak itu? Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak, mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Ingat ya, narasumber sama sumber berita beda. Jangan disama-samakan. Ini saya masih tahu, saya banyak wartawan nggak paham. Narasumber berita disama-samakan. Ada sekelompok tokoh adat mengatakan kepala desa jual lahan ribuan hektar, katanya itu sumber berita. Bagaimana itu sekelas wartawan Yapos begitu? Bagaimana wartawan PWRI? Ini saya bicarakan ini fakta ini dan sesuai data. Saya ada klarifikasi beritanya, ada putusan sama kepala desanya. Ada baca nggak? Begitu, saudara-saudara sekalian. Jadi jangan dianggap hal mudah jadi wartawan ini. Mohon maaf nih. Saya mungkin kalau nggak jadi wartawan nggak jadi dokter saya. Saya kirim nggak data diri saya? Dibaca nggak? Saya, disertasi saya berjudul Eksistensi Dewan Pers Republik Indonesia dalam mewujudkan kebebasan pers dan memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan. Itu disertasi saya. Jadi nggak usah debat-debat soal jurnalis sama saya. Sudah saya kupas di disertasi saya 405 halaman. Berikut saya menemukan teori baru tentang pers. Kalau Dr. Suhadi Sukandang menyatakan wartawan sama dengan pekerja seni, saya bantah. Wartawan itu tidak bisa disamakan dengan pekerja seni karena wartawan adalah perseorangan ataupun perkumpulan ya, yang menulis suatu informasi dengan etika dan moral. Etika masuk pada kode etik, moral masuk pada norma hukum. Ini harus paham saudara. Saya berkasih ya, baca itu. Jadi biar tahu. Saya pernah juga share disertasi saya itu, dibaca juga enggak tadi. Tidak boleh dibuka di publik. Data itu valid. Sumber berita berdasarkan data yang valid yang diberikan orang lain kepada kita. Perlu nggak dikonfirmasi? Coba, perlu nggak? Saya jawab itu. Perlu. Sumber data ini terkait dengan instansi mana? Benar tidak ini? Apakah benar dalam pembelian pipa air minum di perusahaan air minum Tasikmalaya sebesar 20 miliar sudah sesuai spek? Tulis, suruh tanda tangan Pimret atau Kabiro, kirimkan ke instansi yang berkaitan. Mau dijawab mau kagak, 14 hari lu tayang di berita. Jadi jangan debat lagi. Nanti di debat ketum tapi nggak dijawab. Kalau lu tanya itu lu berhenti di wartawan, saya jawab. Ini biar jelas nih saudara sekalian. Tapi sumber itu ditekan sekalipun dengan pistol tidak boleh dikeluarkan kecuali untuk kepentingan negara dalam penyidikan, baik itu di kepolisian, kejaksaan, ya, sidang pengadilan maupun di KPK. Wajib saudara membukanya. Lanjut. Saya tambahkan sedikit lagi. Keterangan narasumber. Apa
Apa bedanya sumber sama narasumber? Sumber beda itu tulisan, narasumber itu keterangan. Saudara diundang di dalam satu rapat. Katanya rapat rahasia untuk membuka satu permasalahan penjualan ribuan lahan misalnya. Misalnya ya, saya kasih contoh. Terus keterangan itu saudara rekam. Ada rekamannya. Berdasarkan rekaman itu saudara tulis. Terus dipublikasikan. Berita ini terkait oleh salah satu subjek hukum. Pidana nggak saudara? Sudah kan? Lanjut ya. Lanjut. Hak jawab ya. Hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Ada yang cerdas satu media ini. Begitu si narasumber saya somasi, dua media yang perlu saya pilih. Buku dan buku. Karena aturan di bawah tidak boleh melampaui aturan yang di atasnya. Tanya nanti kepada pengacara, itu ada 3 pengacara. Ya. Silakan saudara buat badan hukum, ada aturan Dewan Pers. Badan hukum itu merujuk kepada kalau dia perusahaan media itu yang memang dari mulai akte sampai badan hukumnya, NIB-nya itu semua media. Jangan ada di dalam akte kontraktor media, NIB-nya media, itu salah. Nanti saudara kena urusan hukum jadinya. Maupun saudara beritanya benar, kalau badan hukumnya nggak benar, pidana aja saudara. Itu celah hukumnya itu. Ya, itu celah hukum bagi penegak hukum. Nah, ini yang harus kita cermati. Ya, makanya jangan kita ngomong, oh, gue punya media nih. Badan hukumnya opo, ono pora. Ini harus saudara pastikan ya, berdiri di media mana, ataukah saudara membuat perusahaan media itu harus jelas. Ya, kalau pengurus ditampilkan di di kotak box redaksi itu wajib. Ya, nggak mungkin namanya media itu cuma sendirian, itu bukan media namanya, walaupun ada badan hukumnya. Ya, ini halnya ini sederhana. Yang paling sulit itu arogansi kita sebagai wartawan tidak mau mengikuti kaidah jurnalistik dan tidak mau mengikuti pasal 1 angka 4 dan yang 3 pasal tadi itu yang sudah dimunculkan, yang sudah kita bahas ya. Nah, itu yang sulit itu sebenarnya. Apabila kita sudah mendalami tentang masalah aturan dan peraturan tentang masalah yang saya paparkan tadi, maka kita tidak akan lagi arogansi sebagai wartawan. Udah pasti. Karena nggak perlu arogansi, orang sudah takut. Saya masuk ke Lamando, saya nggak ngomong, sudah takut. Coba tanya Robert. Nah, siapa sini yang mau tanya Robert? Tanya sama Robert. Turbon Indonesia juga tanya sama Robert. Saya belum ngomong, orang sudah takut. Begitu. Karena mereka tahu kapasitas saya. Selayaknya, saudara-saudaraku seperti itu juga. Belum ngomong, bahwa ini orang PWNI. Sudah takut, sudah segan. Karena mereka tahu kapasitas orang PWNI seperti apa. Itu maksud saya. Bukan saya ngomong begini, ini mau merendahkan saudara, tidak. Ya, ketua ya, lu harus belajar lebih pidato. Malu-maluin saya dulu. Kalau saya tahu nggak hadir saya. Ya. Masuk. Entar dulu belum selesai tanya jawab. Lu pun nggak ada gaya etika kalau ketua. Diam dulu. Masuk pada kasus. Mana tadi contoh kasus? Nih, ini contoh kasus nih ya. Orang tokoh masyarakat yang menjadi narasumber. Ya. Satu berita yang ditayangkan pada media online daerah tersebut tanpa melakukan pengecekan data dan fakta lapangan sesuai keterangan yang didapat dari narasumber. Kemudian media-media tersebut juga melakukan wawancara maupun meminta keterangan dari kepala desa. Tidak juga dilakukan itu. Tahu-tahu berita muncul. Kepala desa X menjual ribuan lahan masyarakat dengan memperoleh uang miliaran dan memperkaya diri sendiri dengan membeli mobil, beli rumah. Nah, itulah dia. Lanjut. Atas kelalaian wartawan tersebut dalam memberikan masalah tersebut, ya, memberitakan masalah tersebut, ya, maka dapat dikenakan sanksi hukuman. Ini harus saudara pahami. Ya. Pasal-pasal pada KUHP, ya, junto Undang-Undang ITE, apabila itu ditayangkan pada media cetak, diedarkan, karena dia ada media cetak yang diedarkan,
grup Jawa Pos, maka dia kena pasal 310 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi, barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan. Kalau wartawan walaupun kena 9 bulan malu nggak? Selesai memburukan dirinya. Contoh Wilson Malengke. Yang kedua, kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan. Jadi jangan, karena kebiasaan kita ini wartawan 310, 311 ngerti pasalnya, isinya kagak paham. Kenapa saya cantumkan ini? Karena wartawan itu memuat di media cetak. Jadi kena dia, kena junto lagi, karena ditayang lagi di media online berita yang sama. Maka dia kena KUHP, kena juga ITE. Lanjut. Ini fakta ini. Kena lagi dia pasal 311 ya. Baca sendiri. Pasal 317 KUHP mengatur mengenai perbuatan memfitnah dengan pengaduan. Yang dimaksud memfitnah dengan pengaduan dalam pasal 317 KUHP, dalam pasal 1, yaitu barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Saking ketakutannya itu pimret media Jawa Pos nelpon saya malam-malam, WA saya ada buktinya, langsung bikin klarifikasi. Jangan terjadi kepada saudara. Ini yang saya contohkan, ini kasus yang terjadi, bukan saya menghayal-hayal ya. Lanjut. Dikenakan lagi juntukan undang-undang ITE karena apa? Dia tayangkan lagi di media online, grup Jawa Pos, kena lagi dia undang-undang ITE. Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, lanjut, kena hukum berapa tahun? Nah, hukumannya saya lupa itu, 6 tahun nggak salah saya. Kode etik jurnalistik pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Itu seperti disampaikan oleh Ketua DPRD tadi, jangan memberitakan yang buruknya saja. Kritik, berita, mengkritik, tapi kemajuannya juga diberitakan. Kebiasaan kita enggak, mengkritik mulu, pencapaian kinerja pemerintah juga diberitakan. Benar nggak? Karena wartawan itu dituntut untuk jujur loh. Di saat wartawan kerja tidak jujur, maka dia akan terkena kasus hukum. Ini banyak, saudara nggak tahu aja, karena saya banyak jadi saksi ahli tentang masalah pers. Kebetulan bukan orang PWRI. Ini contoh-contohnya ini, saya kasih tahu nih. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani, tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Nggak ada begitu. Robert, pemilik Borneo, dan saya tekan. Wartawan harus memberitakan ini, nggak boleh. Kalian harus melawan saya, nggak boleh. Pak D misalnya, strategi memaksakan wartawan untuk memberitakan yang tidak baik satu pimpinan daerah, lawan Pak D, nggak boleh. Dengan penting-penting saja. Akurat berarti dipercaya, benar, sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Jelas ya, saya sudah paparkan tadi ya, jelas ya, terkait dengan ayat 2 Kode Etik Jurnalistik. Berimbang berarti semua pihak mendapatkan kesempatan setara. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Kalau bupati mengerjakan bendungan sudah berhasil, nah, beritakan. Jalan yang tidak berhasil, kritik. Nah, kata Pak Ketua, kalau ada yang harus bisa diperubah, nggak perlu diberitakan, dimusyawarahkan untuk diperbaiki supaya lebih baik. Begitu.
Itu tupoksi wartawan, jangan cuma ngomong wartawan berada di mana-mana, pagi jadi tukang beca, sore jadi tukang kopi, sana ini, sore itu. Tapi kerjanya kagak ada, hanya ngomong doang. Harus sesuai apa yang kita katakan, apa yang kita laksanakan. Itu wartawan ya. Tidak beretikat buruk, berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Baca ini ya. Ini saudaraku buat satu folder, setiap hari muncul di handphone. Jadi kalau buka langsung baca lagi. Oh iya, gue ini wartawan, gue harus jalankan ini di kode etik jurnalistik pasal 1 berikut ayat 1 sampai 4. Ini kuncinya gitu, supaya kita dapat menjalankan profesi kita itu yang beretika, profesional, ya, menjalankan norma hukum. Ya. Itulah tadi moralitas, etika dan moral. Etikanya ini, moralitasnya aturan hukum, norma. Sekarang saya kasih sesi tanya jawab. Nah, silakan saya mau bertanya. Tadi saya menanggapi tentang berita kasus. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Sanji dari Bekasi. Saya ngerokok ya, bukan saudara yang ngerokok, saya nggak ngerokok. Berita kasus yang kita dapat dari sumber. Tapi ketika kita tayangkan berita kasus itu, dua-duanya kita konfirmasi dalam artian orang yang jelek pun kita konfirmasi. Apakah berita kasus yang di atas itu dari sumber itu kita juga mengadili? Padahal kalau menurut saya itu berita itu seimbang. Kalau menurut Bapak, apakah sudah dilaksanakan? Cek, benar nggak? Kalau mau berimbang, konfirmasi dua-dua. Iya, sebelum begini Pak, sebelum menerbitkan itu sudah dilakukan nggak konfirmasi pengecekan data lengkap? Sudah nggak dikirimkan surat tertulis konfirmasinya? Nggak bisa, itu bukan wartawan. Saya kan udah jelaskan Pak dari tadi panjang lebar sampai mulut saya berbuih. Apapun bentuknya, keterangan narasumber, apapun yang mau kita beritakan, kasih surat secara tertulis. Jangan cuma ketemu ngomong Pak, pidana itu Pak. Nggak usah kita debatkan, saya kan udah kasih nih, Bapak bisa baca. Kembangkan secara pikiran. Buat analogi berita dan hukumnya. Lah iya dong, ini ingat ya, nggak usah berdebat kita, ini saya bicara aturan. Bukan karang-karangan. Apapun harus ada surat tertulis keterangan narasumber. Apabila saudara ketemu pakai handphone, ini menjadi delik ya untuk Anda dijerat hukum. Nggak ada orang bisa bela. Nanti polisi akan ngomong, apa wartawan itu dengan kan ini sering jadi perdebatan, bener nggak? Betul. Karena sudah ngomong direkam diam-diam nggak boleh. Wartawan bukan itu kerjanya, itu bukan wartawan. Tahu nggak namanya wartawan investigasi? Bukan merekam secara diam-diam, itu bukan wartawan investigasi, beda. Jangan disamakan kita ini sebagai intelijen. Wartawan menginvestigasi itu dapat keterangan dari narasumber, cari datanya, diinvestigasi benar nggak datanya digali. Setelah dapat penggalian data dengan akurat, cek fakta di lapangannya seperti apa. Terus ada lagi satu pertanyaan Pak. Apa lagi? Seperti Bapak lah penulisnya kan. Seperti Bapak penulis. Ketika tulisan Bapak kita buat di media, terus tulisan Bapak ada disomasi, medianya pun kena disomasi dong. Saya tanggung jawab sebagai penulis. Mohon maaf nih. Kalau itu juga kalau saya diperdebatkan. Saya yang menulis, yang memerintahkan yang berita itu saya tanggung jawab secara hukum. Kalau orang lain kan gimana? Ya orang lain kan urusan saya dong. Lah, makanya saya kasih tahu kalau ilmunya belum nyampe jangan nulis opini. Ingat ya, saya kasih tahu nih. Jangan saya ikut-ikut. Saya kan minta ketua-ketua itu menyikapi daerahnya masing-masing. Pak Bupati telah membangun bendungan misalnya. Itu yang saya minta. Jangan saudara beropini, mengopinikan presiden, tangkap saudara nanti. Yang ikut-ikut.
Saudara kalau mau beropini seperti tulisan saya, jadi kayak saya dulu. Ini mohon maaf nih, bukan saya merendahkan kawan-kawan, tidak. Saya sudah mencontohkan, mau kayak saya berusaha belajar sekolah. Tapi jangan ditiru saya, bahaya nanti. Kalau saya punya data, bisa nggak Bapak mencari data intelijen dari CIA langsung? Bisa nggak? Kalau nggak bisa jangan. Saya bicara CIA, saya ada datanya. Saya bisa mengkritiki tulisan Pak Hendro Priyono, Koni, Ragu Mimi, saya punya data. Begitu. Emang ketua umum ini abal-abal apa? Gini Pak, ada wartawan saya yang baru, dia menganggap dia itu kalau menulis berita sesuai dengan politik, sesuai dengan apa yang dia bisa pasti mau tersangkanya. Tapi pada kenyataan di lapangannya itu selalu sebelah pihak gitu ya. Karena menganalogikan atau mencontoh ada media yang dinilai bagi dia itu bagus kayak Detikom. Nah, itu Detikom kan ada wartawan Detikom itu semacam beritanya itu tidak tayang. Sekarang memberitakan ininya kasusnya, besok konfirmasinya. Nah ini yang saya tadi sudah sampaikan ketua, mohon maaf nih saya potong, saya udah tahu itu wartawan siapa. Makanya hati-hati kalau nanya sama saya, jangan dikompar sama Detik loh. Detik itu memberitakan berita langsung yang menjadi berita tidak langsung. Berita langsung apa yang terjadi saat itu dia beritakan sepotong. Selesai itu dia konfirmasi, bisa diberitakan lagi. Itu memang berita kerja yang betul. Itu trik jurnalistik namanya. Belum sampai ke situ kalian, nanti saya ajarin kalian jadi nakal. Ini yang saya juga nggak berani memberitakan hal-hal yang kayak gitu Pak. Yang kedua mengenai batasan perseroan dengan yang tadi legalitas sebagai media kan itu ada badan itu masih banyak yang akta notarisnya gitu. Nah ini untuk apa bisa berjalan atau nanti ke depannya gimana Pak? Saya paham nggak sih badan hukum? Kalau sudah disebut badan hukum perorangan, itu ada akte, ada SK Kumhamnya. Kalau nggak ada akte itu bukan badan hukum, badan bodoh. Itu akta notaris, ada yang tidak melakukan akta notaris. Mana ada badan hukum bisa keluar nggak ada akte di prosesnya itu. Misalnya mau bikin PT ABCD, usulkan dulu pesan nama oleh notaris. Oke lolos, belum ada yang parkir, nah, baru dibikin akte pendiriannya. Siapa pengurusnya? Sekarang PT itu boleh sendirian, ngerti nggak? Itu harus belajar dong. Makanya saya bolak-balik ngomong terkait dengan badan hukum. Bapak Ibu harus belajar, membaca, memahami ya tentang masalah perseroan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan. Ngerti? Apa saya mau ulas nih pasal 1 sampai pasal 300? Nggak cukup waktunya. Udah paham nggak? Badan hukum sekarang boleh sendirian. Lu modal 25 juta boleh. Tapi bisa lu tanggung jawab nggak menjalankan itu? Kalau bisa tanggung jawab silakan, saya nggak ada dulu. Harus bisa semua perbuatan hukum kita tentang kewartawanan dan kejurnalistikan itu jangan dianggap enteng. Ke depan ini 3 tahun lagi ini sudah digital full digital. Bahkan 70% mau akan pindah di handphone. Ambil kesempatan itu. Anda wartawan. Oke? Mau nanya apa? Lu belajar pidato aja yang banyak nanya. Wartawan kan harus memberitakan sesuai fakta, mengacu pada peraturan. Contoh ini masa kampanye atau yang sekarang ini,
Itu KPU yang berubah dari 77 2017 kan? Itu baik pemasangan baleko gitu ya, pemberitaan sosial dan lain sebagainya, atribut itu kan terhitung dari tanggal 28 November kalau nggak salah sampai tanggal 10 Februari sebelum masa tenang. Dan itu sejalan tidak boleh dilanggar, sanksinya jelas, bisa diberhentikan, digagalkan baca tersebut. Tapi dari lapangan tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Apa urusannya sama wartawan? Boleh nggak kiranya pertanyaan saya ini memberitakan hal itu, contoh ada baliho boleh kenapa boleh tidak apa sebelum masa sepanjang lu disuruh oleh yang punya badan, jangan lu berita-beritakan sendirian sok pinter. Kalau yang badan yang punya nyuruh kan dia yang bertanggung jawab, yang nggak jadi caleg dia kok, bukan lu. Apa urusannya? Yang kena dis kan dia berdasarkan undang-undang KPU 2023. Itu maka gak usah dibahas, kasar diberitakan, lu dikasih duit beritakan. Lu saya care orangnya. Betul nggak, Pak Sekretaris? Terus lu mau gua suruh beritain, gua caleg gak gua kasih duit, potong telinga gua. Lu saya care kalau ngomong. Saya bicara dikit. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang langgar aturan. Saudara harus paham, saya sudah paparkan sampai berbuih menurut saya. Terus bagaimana hukumnya? Kalau misalnya saya memberitakan oknum calon memasang balon sebelum kampanye, tapi saya disini karena dapat tadi disuruh memberitakan. Enggak ada masalah. Kayaknya kena dis dia udah saya sampaikan tadi. Emang lu wartawan kena dis apa mau laporkan hukum? Gua disuruh sama dia. Lah iya dong. Jangan lu nggak disuruh lu beritakan, lu salah. Kalau disuruh boleh ya? Ya disuruh boleh dong. Lagian ngapain lu beritakan orang yang nyuruh? Ada baliho lu beritakan kurang kerjaan, wartawan kurang kerjaan. Tapi nanti kalau ada pertanyaan lagi mau nih, Pak. Kau beritakan atas pelanggaran ini. Sekarang kau beritakan gara-gara kau dikasih duit. Bagaimana itu? Nah, kok bisa lu ngomong dikasih duit? Saya nggak dikasih duit, cuma disuruh. Nah, wartawan kok gak pandai berdali, kok saya jadi wartawan lu. Makanya lu gua bilang catat dong. Lu kalau jadi mahasiswa saya masih kecil. Mulan lu. Sumber berita itu berdasarkan surat, ada tulisan dikasih itu sumber berita. Kalau sumber berita yang dari omongan itu bukan sumber berita. Ya narasumber. Ini ada orang nih, rapat nih, lu diundang nih. Ada seorang ketua adat ngomong, telah terjadi penjualan lahan di desa X itu ribuan, dijual oleh kepala desa memperkaya diri sendiri. Lu tulis. Lu tanya, bener nggak nih Pak Ketua Adat? Ya bener, ya kan? Memang dijual, lu tengok dia beli mobil baru, dia beli rumah, kalau rumahnya lama sudah ada rumah itu sebelum dia jadi kepala desa. Terus diberitakan, salah banget. Itu keterangan narasumber namanya. Kalau sumber berita itu berupa tulisan, dari mana aja lu dapat. Tapi tetap harus dikonfirmasi. Baik ya, dari saya sudah cukup. Ini sekarang saya serahkan ke Pak Sekjen untuk masalah penulisan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya meneruskan apa yang dipaparkan oleh Pak Ketum. Kalau tadi beliau bicara tentang produk hukum pers dan konsekuensinya ketika kita melakukan pemberitaan yang salah, saya di sini bagaimana caranya membuat berita yang benar, kan gitu. Kadang-kadang kita ini lupa membuat berita, apalagi media online ya. Perkembangan media online sekarang ini kan cukup berkembang, cukup dinamis sekali. Itu media online. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita tuh menambahkan unsur-unsur edukasinya. Jadi kita menulis berita cepat atau akurat. Betul. Tapi kadang-kadang ada di antara teman-teman kita, media online harus cepat, itu kan
harus akurat. Jadi apa namanya, perkembangan berita sekarang ini kan lebih banyak didominasi oleh media-media portal berita gitu. Ini portal berita yang akurat. Lebihnya apa? Kita menyampaikan informasi secepat mungkin, mudah, cepat daripada media-media tadi susah itu analog, terjadi digital. Tapi kelemahannya adalah kekurangan konsep. Misalnya begini, Mas Chandra menulis satu berita, lebih cepat, ini media online harus cepat, tapi lupa akurasi berita itu tidak ada. Ini akan menggelincirkan kita pada persoalan-persoalan hukum seperti yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi. Jadi intinya di tengah perkembangan media online sekarang kita membuat suatu berita jangan hanya bertumpu pada kecepatan, tapi harus akurat. Karena ini apa yang saya sampaikan ketika kita mengelola suatu media online terutama ya, tadi saya sampaikan bahwa ini saya tanya lebih cepat atau akurat? Kan akurat. Kalau cepat tapi kita tidak data fakta itu yang paling harus dihindari seperti itu. Saya lebih kepada cara menulis, teknik menulisnya saja. Teknik menulis bukan sehingga berita yang kita sampaikan itu tidak melenceng dari fungsi itu media sendiri atau fungsi edukasi. Apa yang harus kita lakukan ketika kita membuat berita yang baik? Ini ada tips-tipsnya yang harus saya sampaikan. Itu saya tulis di strategi kalau nggak salah perusahaan itu. Itu ada tulisannya. Jadi menulis berita cepat atau akurat, seperti itu. Kita pilih akurat. Nah, untuk membuat berita yang akurat, ini ada strateginya. Yang satu, menemukan peristiwa atau kejadian untuk dijadikan sumber bahan berita. Penting sekali. Jadi temukanlah peristiwa maupun kejadian yang sifatnya aktual serta penting untuk disebarluaskan. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Asda ya, ya. Ini Kabupaten Tasikmalaya sedang fokus dalam bidang investasi. Kita cari terus. Kita cari apa kita cari? Satu, potensi apa yang ada di Tasikmalaya? Potensi apa ya? Kemudian bagaimana strategi dilakukan untuk menggait investor? Tiga, pihak mana yang masuk minta konfirmasi terkait investasi tadi. Setelah itu kemudian ada teknik pengumpulan informasi. Tadi pertama menemukan peristiwa ini sebagai suatu angle ya, dengan peristiwa. Kemudian yang kedua teknik pengumpulan informasi. Kita kumpulkan informasi berupa fakta dengan cara melakukan wawancara, observasi atau dokumentasi dalam bentuk pengumpulan data. Ini penting sekali. Jadi untuk menunjang berita itu betul-betul akurat seperti beliau sampaikan tadi. Saya juga belajar dari beliau. Saya belajar dari Pak Ketum. Tapi masih serampangan dulu, masih serampangan dulu. Tapi saya belajar sama beliau. Dan misalkan apa yang kita lakukan untuk memperbanyak informasi tadi? Itu satu, misalkan investasi bidang apa, dan kemudian potensi apa yang sedang dilakukan. Jadi tadi setelah kita menemukan peristiwa atau bahan berita, kemudian teknik baru kita merangkak pada teknik pengumpulan informasi. Jadi kemudian kita membuat apa namanya itu surat, tidak boleh lewat WA ya, tidak boleh. Nah, kemudian kita harus lewat membuat surat dan pesan
Persoalan nanti diterima oleh stafnya, atau nggak masalah ya, yang penting ada tanda terimanya kan begitu. Itu bagian dari teknik pengumpulan data. Setelah teknik terjadi dilakukan, ya kemudian mengumpulkan apa tekniknya nggak ada, kemudian informasi untuk mendukung tadi yang pertama tadi, itu adalah mencatat hal yang penting. Apa itu? Nah, kita kembali pada prinsip jurnalistik itu 5W1 itu penting. Jadi berita nggak bias kemana-mana. Jadi terstruktur, rapi, dan apa yang disampaikan kepada masyarakat itu bisa dimengerti. Itu fungsi media sebagai media edukasi. Nah, sehingga tidak akan mungkin kita terjebak oleh berita-berita hoax. Seperti yang tadi Pak sampaikan. Nah, aspek yang kita jelaskan adalah berita harus mengandung 5W1. Itu bagian dari setelah terpenting setelah kita mendapatkan teknik pengumpulan informasi seperti itu. Nah, jadi kemudian setelah terkumpul semua kita buat kerangka berita. Ini kan jelimet memang. Kalau kita membuat karya jurnalistik memang harus jelimet. Nggak semudah itu harus cepat-cepat korek tidak begitu. Nah, kemudian membuat kerangka berita. Kerangka berita ini merupakan gambaran kasar bagaimana informasi yang dikumpulkan diolah menjadi sebuah berita. Ini juga masih menggunakan unsur satu judul, kedua judulnya, kemudian teras beritanya, serta kelengkapan atau penjelasan dari berita-berita yang sudah kita kumpulkan tadi. Baru kemudian poin berikutnya menulis teras berita. Teras berita adalah merupakan aliran pertama dari berita yang kita sampaikan. Itu harus dibuat ringkas saja, ringkas dan diawali dengan unsur tahu maksudnya seperti ini. Jadi pembaca sudah kita kirim kepada satu pokok persoalan sehingga mereka itu pembaca tadi bisa menyimpulkan maksudnya seperti ini. Baru kemudian langkah berikutnya adalah menulis berita, isi berita. Biasanya hal seperti ini kalau di media itu untuk membuat laporan berita utama yang layak untuk kita publikasikan kepada masyarakat. Misalkan tadi bagaimana kita membangun Kabupaten Semarang yang layak, yang ramah akan investor. Ini harus dulu datanya, informasinya, kemudian kita membuat kerangka beritanya, teras beritanya, baru kita menulis beritanya. Sehingga apa yang kita sampaikan tadi tidak akan mungkin kita terjebak oleh opini kita sendiri. Kadang-kadang banyak wartawan beropini sendiri. Ini yang akan merepotkan kita. Ya. Isi berita sebaiknya disusun dalam paragraf pendek, lain dengan feature atau tadi tulisan-tulisan lain. Paragraf pendek yang berisi suatu ide. Nah, tadi kita kembali. Nah, ketika di Tasikmalaya ini ada ingin membangun daerah yang layak investasi, sebagai seorang jurnalis tantang idenya itu apa kira-kira? Tadi sampaikan dari asisten gua, kemudian kita DPR, ini kan kita dasari dari kita untuk ide sebaiknya seperti ini. Jadi harus bagaimana kita membangun investasi itu berdasarkan sehingga kemudian ada studi kelayakannya, ada bagaimana untuk pencapaian yang dicari itu apa, itu bagian dari ide. Idenya akan mendorong pembaca untuk melanjutkan membaca. Ini yang menarik. Kemudian kita baru menulis fokus pada isi berita. Setelah kita isi berita, apa yang berikutnya menurut apa kira-kira? Apa kira-kira?